Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, pagi ini saya bersyukur karena saya dalam dietnya berhasil mencetak rekor. Dalam waktu 8 hari sudah menjadikan turun 6 kilo. Artinya sekarang sudah di bawah 100 kilo. Maka saya kelihatan seger, kelihatan dengan baju-baju lama yang sekarang sudah bisa dipakai lagi, membuat saya menjadikan semakin pede. Di sisi lain, hari ini saya juga bersyukur karena hari ini merupakan pembukaan bulan Kitab Suci Nasional tahun 2023. Ini menjadikan kekuatan, semangat orang-orang untuk mendalami lagi tentang pewahyuan lewat kitab suci. Tidak hanya menjadikan bantal kitab suci itu, tetapi dibaca, direnungi, dan didalami. Hari ini kita juga mendengarkan kisah tentang Yesus yang mendidik murid-muridnya tentang masuk di dalam salib supaya nanti mendapatkan kebangkitan. Ketika berjalan-jalan, Yesus kemudian bercerita bahwa anak manusia harus sengsara, wafat, dia akan ditangkap dan kemudian disalibkan. Tetapi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Lalu Petrus yang menjadi andalan Yesus, dan ini yang membuat Yesus kecewa, kemudian menarik Petrus ke samping. Yesus menarik Petrus dan kemudian berkata, "Enyahlah engkau iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau menjadi godaan bagiku, menjadi setan bagiku untuk mengambil salib sengsara di Yerusalem dan kemudian nanti masuk dalam kebangkitan. Karena tanpa salib, tanpa kesengsaraan, kebangkitan itu tidak ada." Lalu kemudian Yesus mulai mengajarkan bagaimana mereka sebagai pengikut Kristus harus memikul salibnya, menyangkal diri dan mengikuti aku, mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa saat yang lalu viral di Istana Negara pada upacara 17 Agustus. Setelah upacara yang sakral itu kemudian dibalut dengan resepsi yang indah, yang merakyat. Maka diundanglah seorang penyanyi yang sekarang baru naik daun, yang ikut American Got Talent. Itu si putri siapa saya lupa. Dia menyanyikan lagu "Rungkat ente-entean, kelangan kowe sing tak paling sayangi. Stop mencintaimu, gawe aku ngeluh. Mungkin aku terlalu sayang, mungkin aku terlalu cinta, nganti rakroso dilarani." Itu lagu-lagunya. Lagunya judulnya Rungkat, yang dipopulerkan oleh Happy Asmara, penyanyi congdut atau apa. Tetapi yang jelas adalah bagaimana kisah lagu itu menceritakan bagaimana orang yang karena saking cintanya tidak sadar bahwa dia disakiti, dia dikhianati, tidak sadar bahwa dia ternyata mendapatkan tepuk sebelah tangan dari cintanya yang tulus itu. Saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya bacaan Injil hari ini juga bicara tentang itu. Bagaimana Yesus mencintai mereka, mengajarkan mereka untuk selalu masuk dalam salib supaya masuk dalam kebangkitan. Rupanya Petrus tidak paham tentang salib. Dia mengatakan, "Engkaulah Mesias."
tetapi ternyata Mesias yang dia pahami adalah Mesias yang tidak pernah mengalami salib dan penderitaan. Mesias yang sukses, Mesias yang jaya. Padahal Mesias yang dimaksud Yesus adalah Mesias yang justru rendah hati, merendahkan dirinya, yang kemudian memikul salib agar mendapatkan keselamatan di dalam salib dan kebangkitan. Saudara-saudari yang terkasih, betapa sakitnya kalau orang itu mencintai tetapi ternyata dikhianati. Sebagaimana Petrus nanti ketika Yesus disalib, dia memang menunjukkan tidak siap masuk dalam sengsara dan salib. Dia mengkhianati, menyangkal Yesus. Tetapi ketika sudah sadar, dia kemudian bertobat dan kemudian kembali mengikuti Yesus. Menjadi wadas dari gereja, menjadi pokok dari para rasul. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita semua diundang untuk menanggapi kasih Tuhan itu. Bukan kasih yang membuat kita selalu sukses, selalu hebat, selalu dikenal, selalu terkenal, selalu yang menjadikan hebat-hebat diri kita. Tetapi yang semakin rendah hati, semakin peduli kepada orang lain, dan akhirnya semakin menjadi alat penghiburan, alat kepengharapan, alat yang dipakai Tuhan untuk membagikan kasih kerajaan Allah, tahun rahmat Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Piat.